Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang benda-benda langit. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Alvira Putri Febrianis dengan NIM 29090. Yang kedua ada Anissa Apriliani dengan NIM 2001413. Yang ketiga ada Caca Ariasti dengan NIM 2005005. Yang keempat ada Lisna Sakinah dengan NIM 2001694. Yang kelima ada Sarah Salsabila dengan NIM 2005059. Yang terakhir ada Wiwin Winengsi dengan NIM 2005368. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama bumi, yang kedua sistem bumi, bulan, matahari, yang ketiga sistem tata surya. Bumi atau Earth berasal dari bahasa Jerman kuno, Erde, dan bahasa Inggris kuno, Earth, yang berarti tanah. Sementara itu, bumi justru berasal dari bahasa Sanskerta, bumi, yang juga berarti tanah. Planet ketiga dari tata surya ini merupakan planet terbesar kelima dalam sistem yang mengelilingi matahari. Diperkirakan 71% permukaan bumi adalah lautan, sedangkan daratan hanya 29%. Dari seluruh air yang ada di bumi, 97% adalah air asin dan hanya ada 3% air tawar. Bumi berada pada jarak 150.000 juta kilometer dari matahari. Pada jarak tersebut, temperatur permukaan cukup hangat, yakni 14 derajat Celcius. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi yang mulai mengorbit bumi sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu. Di dalam bumi, atau lebih tepatnya di bawah permukaan bumi, ada beberapa lapisan sampai ke inti bumi. Lapisan terluar yang menjadi permukaan tempat kita berpijak adalah kerak batuan yang temperaturnya cuma 22 derajat Celcius. Akan tetapi, jika kita bisa masuk ke dalam bumi, maka lapisan di bawah permukaan ini akan semakin panas. Di bawah kerak batuan ada mantel yang disusun oleh campuran beragam batuan cair dan mineral yang didominasi oleh silikat. Unsur lainnya yang membentuk lapisan ini adalah besi, oksigen, magnesium, dan aluminium. Mantel bumi terbagi dua, yakni mantel atas yang disusun oleh campuran batuan cair, sedangkan mantel bawah merupakan batuan padat. Semakin ke inti, maka semakin panas. Bumi memiliki lapisan gas yang cukup tebal, yang kita kenal sebagai atmosfer. Lapisan atmosfer bumi kaya dengan gas nitrogen dan oksigen. Selain itu, atmosfer juga berfungsi sebagai perisai yang melindungi bumi dari meteoroid. Sistem bumi, bulan, matahari. Penampakan bulan dari bumi. Bulan dapat terlihat dalam berbagai bentuk dari bumi akibat dari revolusi bulan terhadap bumi dan matahari. Perubahan bentuk bulan dinamakan dengan fase-fase bulan yang berubah setiap 29,5 hari. Fase bulan baru fase kuartal pertama, fase bulan purnama, fase kuartal akhir. Penampakan matahari dari bumi. Terlihat seperti matahari bergerak, sebagai contoh matahari terbit di arah timur dan tenggelam di arah barat. Pergerakan tersebut bukan pergerakan matahari yang sesungguhnya. Disebut sebagai gerak semu harian matahari. Gerak semu matahari disebabkan oleh rotasi bumi pada porosnya, sehingga terlihat seolah matahari bergerak dari timur ke barat. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi yang berputar pada sumbunya. Arah perputarannya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Dampak rotasi bumi yang pertama, terjadinya siang dan malam. 2. Perbedaan waktu di beberapa wilayah. 3. Terjadi pembelokan arah angin. 4. Terjadi gerak semu harian matahari. 5. Pembagian zona waktu dunia. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi pada sumbunya mengelilingi matahari. Arah revolusi bumi berlawanan dengan arah jarum jam. Dampak revolusi bumi yang pertama, perubahan lamanya siang dan malam. 2. Pergantian musim. 3. Pergerakan semu tahunan matahari. 4. Penetapan kalender Masehi. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya. Rotasi bulan.
Putaran bulan pada porosnya disebut dengan rotasi bulan. Waktu yang dibutuhkan bulan saat melakukan sekali berotasi adalah 29,5 hari atau 1 bulan. Bulan berotasi dari barat ke timur. Revolusi bulan. Perputaran bulan dalam mengelilingi bumi biasa disebut sebagai revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu daur penuh fase bulan yakni selama 29,5 hari atau 1 bulan. Dampak rotasi dan revolusi bulan. Yang pertama, terjadinya pasang dan naik air laut. Air laut di bumi yang menghadap pada bulan akan tertarik oleh gaya gravitasi bulan, sehingga menimbulkan pasang naik. Sebaliknya, air laut yang membelakangi posisi bulan maka mengalami pasang surut. Yang kedua, perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Jumlah hari pada kalender Hijriah per bulannya adalah 30 atau 29 hari. Maka, dalam 1 bulan kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari. Hal ini menyebabkan dalam kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat. Yang ketiga yaitu terjadinya fase-fase bulan. Fase bulan mati, fase bulan sabit, fase bulan separuh, dan fase bulan 3/4 dan bulan penuh. Selanjutnya yaitu terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan adalah peristiwa yang terjadi saat posisi bulan, matahari, dan bumi terletak pada posisi garis lurus atau linier. Posisi bumi harus berada di antara posisi bulan dan matahari. Hal ini terjadi karena bulan berada di belakang bumi, sehingga sinar matahari yang seharusnya diterima oleh bulan terhalang oleh bumi, sehingga bulan berada pada bayang-bayang bumi yang memiliki 2 macam bayang, yaitu umbra dan penumbra. Terjadinya gerhana matahari. Selain gerhana bulan, rotasi dan revolusi, bulan juga dapat menyebabkan gerhana matahari. Pada saat gerhana matahari, posisi bayangan umbra dan penumbra bulan adalah dalam bayangan matahari atau penutup laju sinar matahari. Singkatnya, posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Gerhana matahari ini sendiri juga memiliki 4 jenis yang berdasarkan pada posisi bulan yang berada di tengah-tengah bumi dan matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrid. Saya Alvira Putri Febrianis dengan NIM 2009090 akan menjelaskan mengenai sistem tata surya. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Sistem tata surya termasuk dalam bagian alam semesta yang sangat luas. Tata surya terletak dalam salah satu galaksi yang ada di alam semesta ini bernama galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya, dan sistem tata surya terletak di salah satu sabuk minor bernama Orion. Dalam sabuk Orion inilah sistem tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya membentuk susunan yang teratur. Matahari. Matahari memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer dengan temperatur permukaan sekitar 1 juta Kelvin. Semakin mendekati inti matahari, suhunya semakin meningkat hingga mencapai 15 juta Kelvin. Matahari memiliki massa sebesar 332.830 kali massa bumi. Dengan massa yang besar ini, matahari mampu mengalami kepadatan inti yang mendukung terjadinya reaksi fusi nuklir dan mampu menghasilkan jumlah energi yang besar.
Lapisan-lapisan matahari terdiri dari bagian inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Kemudian planet-planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari seperti yang pertama, planet Merkurius. Merkurius mempunyai jarak dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 59 hari dan waktu revolusinya 88 hari. Suhu planet yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius dan bagian yang membelakangi matahari bersuhu 180 derajat Celcius. Merkurius memiliki diameter sekitar 4.879 km. Adapun karakteristik dari planet Merkurius adalah yang pertama, planet yang paling dekat dengan matahari, yang kedua, planet terkecil dalam tata surya, yang ketiga, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, yang keempat, berwarna abu-abu, yang kelima, tidak memiliki satelit dan cincin, dan yang terakhir, memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya. Kemudian yang kedua, planet Venus. Ciri-ciri dari planet Venus adalah ia mempunyai jarak 108 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 243 hari dan waktu revolusinya 225 hari. Suhu rata-rata planet Venus adalah 462 derajat Celcius. Diameter Venus sekitar 12.104 km. Karakteristik dari planet Venus adalah yang pertama, disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Yang kedua, warnanya putih kekuningan dan merupakan planet paling cerah dalam tata surya. Yang ketiga, memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya. Yang keempat, memiliki arah rotasi berkebalikan dari planet yang lainnya. Yang kelima, mempunyai bentuk, ukuran, dan komposisi yang hampir sama dengan planet bumi. Yang keenam, tidak memiliki satelit dan cincin. Dan yang terakhir, memiliki waktu rotasi terlama dalam tata surya dan satu-satunya planet yang punya waktu rotasi lebih lama dari waktu revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Sakinah dengan NIM 2001694. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bumi. Ciri-ciri planet bumi adalah mempunyai jarak dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 24 jam dan waktu revolusinya 365 hari. Suhu rata-rata bumi sebenarnya adalah 15 derajat Celcius, tetapi terasa lebih panas, yakni 33 derajat Celcius. Bumi memiliki diameter 12.742 km. Adapun karakteristik bumi yang pertama, memiliki warna biru kehijauan, satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup, planet paling padat dalam tata surya. Bumi terdiri dari komposisi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas-gas lainnya. Permukaan bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan, tidak memiliki cincin. Selanjutnya adalah Mars. Ciri-ciri planet Mars adalah ia mempunyai jarak 2018,54 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 25 jam dan waktu revolusinya adalah 687 hari. Planet Mars memiliki diameter sekitar 6.779 km. Rata-rata suhu Mars adalah 13,85 derajat Celcius. Karakteristik Mars
Yang pertama, memiliki julukan planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Yang kedua, planet terkecil kedua dalam tata surya. Yang ketiga, terdiri dari komposisi 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan gas-gas lainnya. Yang keempat, memiliki 2 satelit alami yang bernama Phobos dan Deimos. Tidak memiliki cincin. Selanjutnya ada Jupiter. Ciri-ciri planet Jupiter adalah ia mempunyai jarak dengan matahari sekitar 776,43 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 10 jam dan waktu revolusinya 11 tahun. Suhu rata-rata permukaan Jupiter adalah min 108,15 derajat Celcius. Diameter Jupiter adalah 139,820 km. Karakteristik Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya. Terdiri dari 89% hidrogen dan 10% helium. Warnanya berlapis-lapis, kombinasi oranye dan putih. Jupiter merupakan planet dengan jumlah satelit alami terbanyak dalam tata surya, yaitu 79 satelit. Mempunyai cincin, dan yang terakhir waktu rotasinya paling cepat di dalam tata surya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan sistem tata surya mengenai planet-planet, yaitu Saturnus. Ciri-ciri planet Saturnus adalah mempunyai jarak 1,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya 11 jam dan waktu revolusinya yaitu 29 tahun. Planet Saturnus memiliki diameter sekitar 116.460 km. Rata-rata suhu Saturnus adalah negatif 139,15 derajat Celcius. Adapun karakteristik Saturnus yaitu warnanya kuning pucat, terdiri dari 96% gas hidrogen sebagai komponen terbesarnya, memiliki 62 satelit alami termasuk Titan dan Rhea, dan mempunyai cincin besar dari bongkahan es. Selanjutnya yaitu planet Uranus. Ciri-ciri planet Uranus adalah mempunyai jarak dengan matahari sekitar 2,9 miliar kilometer. Waktu rotasinya 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Suhu rata-rata permukaan Uranus adalah negatif 224,15 derajat Celcius. Diameter Uranus adalah 50.724 km. Adapun karakteristik Uranus diantaranya adalah berwarna biru muda, memiliki 27 satelit alami, dan planet Uranus memiliki cincin secara vertikal. Selanjutnya planet Neptunus. Ciri-ciri planet Neptunus adalah mempunyai jarak 4,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Planet Neptunus memiliki diameter sekitar 49.224 km. Rata-rata suhu Neptunus adalah negatif 214 derajat Celcius. Karakteristik Neptunus diantaranya adalah planet berwarna biru, mempunyai 14 satelit alami, memiliki cincin, merupakan planet dengan waktu revolusi terlama dalam tata surya. Selanjutnya ada benda langit lain. Yang pertama adalah meteor. Meteor adalah serpihan-serpihan benda padat yang bertebangan tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid, ekor komet, atau pecahan dari benda-benda langit lainnya yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga membuat serpihan-serpihan benda langit tersebut melesat serta terbakar hingga sampai ke arah bumi yang menyebabkan kerusakan pada bumi jika meteor ini jatuh. Pada umumnya, meteor ini habis terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi, dan ada juga meteor yang belum habis terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi yang disebut dengan meteorit. Yang kedua, ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang kecil dan padat yang merupakan bagian dari tata surya. Asteroid terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Yang ketiga, satelit. Satelit adalah suatu benda yang ada di ruang angkasa yang mengitari benda lain dan akan tetap pada gaya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Yang memiliki satelit adalah Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, atau bulan yang
akan mengelilingi planet-planet tersebut. Terakhir ada komet. Komet adalah benda angkasa yang sama dengan asteroid, yaitu benda langit yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet berputar di sekeliling matahari dalam bentuk elips yang bentuknya memanjang dan ke setiap arah. Komet merupakan benda langit yang tidak bisa dilihat karena posisinya jauh sekali dari matahari, meskipun menggunakan teleskop terbesar yang dimiliki manusia di dunia sekalipun. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.